Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan kita semua. Hari ini kami dari kelompok Angkatan 21 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Tugas kami itu untuk mata kuliah maritim, yaitu kami mengambil judul yaitu Supply Chain Logistik for Online Retail. Sebelum masuk dalam materi, izin kami untuk memperkenalkan anggota kami, yaitu ada Emmanuel Nefkesa Sinanu, saya sendiri, Muhammad Satria Akbar, Glory Pascal Somukil, dan Yansa Tegar Samudra. Lalu akan ada agenda yang akan kita bahas, itu ada beberapa agenda, ada 5, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada manajemen portofolio, manfaat optimasi stok, yang keempat ada tantangan manajemen supply chain, dan yang terakhir kesimpulan. Masuk ke dalam pendahuluan, yaitu dari video yang kami terima di LMS, yaitu terkait kami milih di supply chain logistik. Kami mendengarkan dari video itu ada pengalaman dari 10 tahun dari Mr. Rian Ching sebagai konsultan rantai pasokan dan pengembangan bisnis di industri logistik yang fokusnya adalah optimasi rantai pasokan dan manajemen transportasi. Berikut manajemen portofolio. Manajemen portofolio melibatkan pengelolaan semua item yang dimiliki perusahaan dan produk yang dapat dibeli oleh pelanggan, mencakup pengambilan keputusan strategis dan taktis untuk mendukung strategi tersebut. Next. Next. Berikut tantangan manajemen supply chain. Tantangan dalam manajemen supply chain mencakup pengelolaan sejumlah besar SKU yang meningkatkan kompleksitas dan potensi kesalahan. Seperti penggunaan data dari tahun 2020 sampai 2021 untuk perencanaan tahun 2023 dapat menghambat pengambilan keputusan yang akurat. Next. Ya, dalam komplikasi dalam perencanaan persediaan ada 5. Yang pertama variabilitas permintaan, yang kedua gangguan rantai pasokan, yang ketiga ketidakpastian waktu tunggu, yang keempat biaya inventaris, yang kelima tren pasar dan persaingan. Apa itu optimasi stok? Optimasi stok merupakan elemen krusial dalam manajemen rantai pasok yang efektif karena memungkinkan perusahaan untuk menjaga daya saingnya di pasar. Dengan melakukan optimasi stok secara tepat, perusahaan dapat mengelola persediaan mereka dengan lebih efisien, menghindari kelebihan atau kekurangan stok yang berlebihan, dan merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih cepat dan akurat. Nah, masuk ke manfaat optimasi stok. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama menghemat waktu, yang kedua mengurangi biaya inventaris, yang ketiga mengurangi biaya penyimpanan, dan yang terakhir mengurangi resiko kekurangan stok. Next. Adapun 6 slim stock, 6 box model. Yang pertama produk baru, perusahaan mungkin perlu memesan stok yang lebih banyak untuk produk baru. Yang kedua produk bergerak cepat, perusahaan perlu menjaga stok produk bergerak cepat agar selalu tersedia. Yang ketiga, pendapatan tinggi. Perusahaan mungkin perlu memesan stok yang lebih banyak untuk produk pendapatan tinggi. Yang keempat, variabel rendah. Perusahaan dapat memesan stok produk variabel rendah dengan lebih sedikit resiko. Yang keempat, matang. Perusahaan perlu mulai mengurangi stok produk matang saat permintaan mulai menurun. Dan yang terakhir, akhir masa pakai. Perusahaan perlu menjual habis stok produk akhir masa pakai sebelum ditarik dari pasar. Next. Nah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu dapat disimpulkan bahwa mengoptimalkan kebijakan persediaan dengan model 6 kota adalah strategi efektif untuk mengelola rantai pasok secara dinamis. Tantangan yang umumnya dihadapi seperti beragam SKU, penggunaan Excel manual, dan keterbatasan data historis dapat diatasi dengan automatisasi keputusan stok. Hal ini dapat membantu perusahaan menghemat waktu, mengurangi biaya persediaan, dan meningkatkan respon terhadap perubahan pasar. Dengan mengadopsi praktik terbaik dalam optimasi persediaan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja rantai pasok dan tetap bersaing di pasar. Next.
Ya, berikut adalah hasil presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.